Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua. Kali ini kita akan membahas pendalaman materi untuk matematika umum ya, yang berkaitan dengan barisan dan deret, di mana ada dua yang sebenarnya yang utama yang dibahas di barisan dan deret itu, tetapi terkadang ada pola bilangan yang mungkin aja tidak termasuk ke barisan deret aritmatika geometri kan ya. Oke, nanti sambil berjalannya pembahasan soal akan dikemukakan juga teori-teorinya yang berkenaan dengan barisan deret khusus ya, aritmatika atau geometri. Suatu jenis bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi dua. Jika pada saat permulaan ada 5 bakteri, waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320. Oke, kalau membelah 2 berarti sebenarnya gampangnya rasionya. Jadi habis 5 belah 2 jadi 10 kan ya? Belah 2 lagi jadi 20 kan ya? Dan seterusnya. Berarti di sini ada nilai pengalinya. Jadi kalau misalkan ini adalah A, U1 kan lah ya. Ini misalkan U2, ini misalkan U3. Maka U1 itu kita boleh lambangkan A. U2 itu bisa kita lambangkan AR. U3 itu bisa kita lambangkan AR kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini ada UN yang nilainya itu 320 kan itu. Ya. Nah, berarti di sini kita harus mencari polanya. Nah, kalau dilihat dari konteks di sini, maka ini adalah barisan geometri gitu ya. Jadi nilainya adalah 320 AR pangkat N-1. Nah, di sini A-nya 5. Kemudian AR-nya berarti 5 kali 2 kan ini ya. Ini 5 kali 2 kuadrat kan ya. Dan seterusnya. Berarti di sini R-nya jelas 2. Jadi 5 kali 2 pangkat berapa hasilnya harus 320. Gitu kan? Nah, kan gampangnya bagi 2 dulu kan ya. Bagi 5 dulu ya. Bagi 5 berarti 64. 64 itu perpangkatan 2 berapa? 8 pangkat. 2 pangkat 6 ya? Ya, 6. Oke, berarti kesimpulannya N-1 haruslah 6. Maka N adalah tuh 7. Berarti setelah detik ke-7 kan ya? Iya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Lanjut. Ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Begitu seterusnya hingga bola berhenti. Jadi gini, kalau dilogikakan. Jadi ini ada bola jatuh dari ketinggian 10 meter. Dia mantul. Mantul 3/4-nya, turun pasti 3/4-nya lagi kan? Mantul lagi 3/4-nya, turun 3/4-nya lagi. Dan seterusnya sampai bola itu berhenti. Nah, kalaulah ini dianggap sebagai sebuah nilai yang tetap atau nilai pertama, berarti logikanya biar sama, maka dia harus disamakan dengan yang sebelahnya kan? Oh, kalau gitu di sini juga ada turunnya dong misalkan. Kalau dianggap dia sebagai nilai yang turun. Nah, berarti di sini naik dan turun ada nilai yang berbeda. Kalau misalkan turun, mulainya kan dari 10 kan ya? 10, kemudian 3/4-nya berapa tuh? 30/4, berarti 15/2 kan ya? Ya. Ya kan? Ya. Dan seterusnya. Sekarang naik. Naik tidak mulai dari 10, mulai dari 5/2, tapi ada nilai yang sama di sini.
Berarti berapa tuh? 45 nih. 45 per 8 kan ya. Ini juga sama. 45 per 8. Sampai seterusnya. Nah berarti kan sebenarnya mulai kedua sama nih. Yang beda kan cuma 10 doang. Gitu, nah ini kalau misalkan nilainya berpola lalu dia sampai berhenti, itu berarti S tak berhingga namanya. S tak berhingga itu rumusnya A/1 min R. Kalaulah kita ingin mulai dari yang 10, berarti ini kan dikalikan 2 aja. Untuk totalnya berarti kan 2 kali A/1 min R, tapi dikurangi yang A. Kenapa dikurangi yang A? Karena yang A kan cuma sekali doang sebenarnya kan. Bisa diikuti nggak? Duanya tadi gimana, Pak? Duanya ini kan naik sama turun sama nih. Naik sama turun sama. Berarti kan 2 kali 2 kali. Iya. Kecuali yang pertama doang nih sekali. Makanya dikalikan 2, berarti harus dikurangi yang pertama. Oh iya. Jadi ini kalau 10, 1 dikurangi 3/4. Berarti 10 dibagi 1/4. Nah 10 dibagi 1/4 kan berarti 40. Ya kan? Maka total semuanya berarti kan 2 kali 40. Tapi harus dikurangi 10. Kenapa harus dikurangi 10? Karena yang 10 hanya sekali doang. Turun aja. Naiknya kan enggak 10. Iya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, suku kelima, sebuah deret aritmatika adalah 11. Dan jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 sama dengan 52. Jumlah 8 suku pertama. Oke. Kalau aritmatika, UN-nya itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Itu UN. Kalau SN-nya itu adalah N/2. Boleh pakai U1 ditambah UN. Boleh juga N/2. 2A ditambah N-1 kali N. Kali B, sorry. Boleh pakai yang ini. Nah, itu aritmatika gitu ya. Iya. Nah, untuk kasus soal ini, di sini suku ke-5 berarti kan U5. U5 itu kalau dituliskan A plus 4B berarti kan. Karena N-nya 5. Itu bernilai 11 gitu kan ya. Ya, terus jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 itu artinya A ditambah 7B ditambah A tambah 11B itu harus 52 kan ya. Karena di sini suku ke-8 dan suku ke-12. Berarti 2A ditambah 18B sama dengan 52. Sederhanakan dulu bagi 2, berarti A ditambah 9B sama dengan 26. Ini persamaan 2. Ini anggap persamaan 1 kan ya. Nah, 1 dan 2 eliminasi. Persamaan 2 dikurangi persamaan 1. A-nya habis. 9B dikurangi 4B, 5B. 26 kurangi 11 berarti 15. Berarti B-nya 3 kan itu. B-nya 3 substitusikan ke persamaan 1. Berarti A ditambah 12 sama dengan 11. Ya, berarti A-nya min 1. Yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama. Berarti yang ditanya S8. S8 berarti 8/2. 2A. Gitu ya. Ditambah 7B. Karena N-1 itu berarti 7. 8 dibagi 24. Min 2 ditambah 21. Berarti 4 kali 19 kan ya. 19.
Iya. Nah, 36, 3, jadi 76. Bisa Iya. dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Hmm, Jadi aritmatik A ditambah N-1 kali B, jumlahnya N/2, boleh U1 tambah UN, boleh 2A ditambah N-1 kali B. iya, Pak. Lanjut. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jika tiga bilangan Q, S, dan T membentuk barisan geometri. Oke, kalau geometri bedanya di sini rasio kan. Jadi A, kemudian AR kuadrat tuh geometri. Ini ciri geometri. Berarti di sininya Q, kemudian S, kemudian T. Nah, di sini kalau ciri dia geometri, bahwa suku kedua kuadrat itu sama saja dengan suku pertama kali suku ketiga. Dari mana itu? Bahwa rasio itu perbandingan dua suku yang berdekatan. U2 banding U1 atau U3 banding U2 kan itu ya. Jadi kalau kali silang berarti U2 kuadrat sama dengan U1 kali UN. Nah, berarti ciri di sini adalah berarti S kuadrat sama saja dengan Q kali T. Itu pernyataan pertama. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, lalu nilai yang diminta adalah nilai Q plus S dibagi Q tambah S tambah T. Nah, yang ditanyakan adalah Q plus S dibagi dengan Q tambah 2S tambah T. T adalah S kuadrat per Q. Berarti di sini kita bisa ubah gimana? QS per Q tambah 2S, T-nya ganti dengan S kuadrat per Q. Berarti gimana nih? Kalikan Q semua, Q kuadrat plus S, Q per Q kuadrat plus 2SQ plus S kuadrat. Ada yang bisa difaktorkan? Yang bawah itu adalah Q plus S kuadrat ya. Benar nggak? Iya. Benar. Berarti yang atas bisa dirubah. Q kali Q plus S kan? S. Iya. Ada yang bisa dicoret kan? Ada. Jadi Q per Q plus dicoret, S. maka menjadi Q per Q plus S. Q plus S. Ada nggak? Q ada ya? Ini bukan berarti kan ya? Ini bukan. Ini bukan. Nah, berarti yang memungkinkan yang ini. Yang C. Karena melibatkan Q kan? Nah, ini kan nggak melibatkan Q. Berarti kalau gitu, kalau Q-nya yang diganti, berarti S kuadrat per T ditambah S per S kuadrat per T ditambah 2S ditambah T kan ya? Ya. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Pak. Kalikan T semua. Berarti S kuadrat plus TS per S kuadrat plus 2ST plus T kuadrat. S T kuadrat. Nah, yang bawah kan S plus T kuadrat kan? Yang atas S kali S plus T. Ada yang bisa dicoret kan? Ada. Berarti S. dicoret. S. Berarti S per S plus T. S plus T. Kan itu kan? Iya. Ya? Jawabannya C kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau yang melibatkan Q nggak ada, ya berarti jawabannya C kemungkinannya. Kan cuma 2 itu kemungkinan. Iya, Pak.
Lanjut, Pak. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Jumlah tak hingga dari suatu deret geometri. Nah, kalau ada keterangan deret geometri tak berhingga, rumusnya itu tadi, air. A per 1 min R ya. Ini deret geometri tak berhingga. Ya, rumusnya air. Oke? Nah, di sini S tak berhingganya diketahui, yaitu 81. Suku pertamanya diketahui 27. Jumlah semua nomor genap. Oke, yang ditanya nomor genap. Berarti kita bisa mencari rasionya kan? Iya. 81 sama dengan 27 per 1 min R. Pindah posisi aja. 1 min R sama dengan 27 per 81 kan? Bisa disederhanakan? Berarti sepertiga kan? Iya. Maka R dapat tuh 2 per 3. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Nah, ini R-nya. Yang ditanya adalah bernomor genap. Kalau bernomor genap, berarti suku pertamanya bukan R. Kan deret itu A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya kan? Nah, ini bernomor genap. Ini U2, ini U4, dan seterusnya kan? Iya. Jadi kalau S tak berhingga genap, itu rumusnya bukan air, tapi AR per 1 min R kuadrat. Kenapa R kuadrat? Karena dia lengkap 2. Berarti rasionya R kuadrat ya. Tapi kalau lengkap 3, R pangkat 3, Pak. Pangkat 2. Kan dari AR ke AR pangkat 3. Berarti R pangkat 3 dibagi R kan R kuadrat. Rasionya jadi R kuadrat. Iya, Pak. Bisa diikuti? Bisa. Nah, itu R genap. Nah, R genapnya berapa? Ya, boleh dihitung manual karena sudah diketahui nilai-nilainya kan. Berarti AR, A-nya adalah 27, R-nya adalah 2 per 3, dibagi 1 min 2 per 3 kuadrat kan itu. 27 bagi 39 kali 2, 18 kan ya. Per? Iya. 1 dikurangi 4 per 9. 4 per 9. Iya. Kali 9 aja per 9. Berarti 18 kali 9. Yang bawahnya 9 dikurangi 4 kan? Iya. Berapa tuh? Ini kan per 5 pasti. 18 kali 9 berapa? Belakangnya 2, 7. 162. Hah? 162. 162. Nah, itulah nilai genapnya. Kalau dinyatakan 162 itu bagi 3 dulu ya. 15, 12, berarti 2 ya. Sisa 2 kan ya. Jadi 32, 2 per 5. 2 per 5. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nanti ya, jadi yang tak berhingga rumusnya air. A per 1 min R. Kalau genap ya berarti AR per 1 min R kuadrat. Kenapa? Karena suku pertamanya AR. Rasionya bukan lagi R, tapi R kuadrat kan ya. Iya. Bisa diikuti? Kalau ganjil berapa? Kenapa? Kalau ganjil. Ganjil berarti suku pertamanya A. Nah, kalau ada tanyaan ganjil. A per. Suku pertamanya A. Rasionya tetap R kuadrat juga. Karena dia lengkap kan. Iya. Jadi kalau genap AR kuadrat. Per 1 min R kuadrat. Kalau ganjil. Yaitu A per 1 min R. Jadi rasionya sama. R kuadrat. Iya, Pak. Nah, kalau di jumlah pasti rumusnya ini. Jadi S tak berhingga itu ya S ganjil tambah S genap kan.
Iya. Ini pasti sama rumusnya. A per 1 min R. Bisa diikuti? Iya, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Gimana? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Iya. Oke. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertama 3, suku ke-9. Oke. A-nya 3. Yes. Iya. Suku 9 itu AR pangkat 8. Itu 768. 3 per pangkat 8 sama dengan 768. Berapa dibagi 3? Bagi 3. 256. 256. Oke, berarti R-nya? Iya. R-nya 2 apa 3? 3. 2 ya? Oh, iya 3. 2. Ya kan? Iya, Pak. Lalu yang ditanyakan U7. U7 itu AR pangkat 6. 6. Berarti 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64 ya? 64. Iya. Jadi 192. 192. Bisa nih Mati? Bisa, Pak. Terus U1 tambah U2 berarti 4 ditambah 2C dikurangi 1 tambah C. Maka nilainya 3 ditambah C ya. Iya. Oke. Jadi B itu adalah 3 tambah C dikurangi 1 tambah C. Maka nilainya 2. Jadi bedanya itu 2. Jadi SN itu kalau aritmatika, katakanlah bentuknya begini. UN itu rumusnya adalah 2AN plus B dikurangi A. Itu UN. Ya. Sedangkan B beda. Beda itu adalah 2A. Beda itu 2. Dari mana ini? Dari turunan sebenarnya. Kalau kamu tahu turunan, ya. Turunan dari AN kuadrat plus BN itu adalah 2AN plus B. Turunan dari ini. Iya. Kan ini kan ya? Iya. Nah, dikurangi A. Dikurangi A tuh koefisien N kuadratnya. Beda, diturunkan lagi. Turunan dari 2AN, 2A. Turunan dari B min A kan 0 kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya sudah ini bedanya itu 2AN. Nah, untuk kasus soal ini SN-nya kan N kuadrat plus sekian N lah. Katakanlah CN tadi. Berarti UN itu diturunkan adalah 2N ya kan? Plus C min 1. Kenapa? Karena koefisien N-nya 1. Beda, turunkan lagi. Berarti kan 2 kan? 2. Iya. Nah, jadi artinya beda itu berapapun nilai N-nya, ya dia tetap 2. Bisa? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau mau cara mudah, cara cepat ya turunkan aja. Turunkan 2 kali. Turunan dari N kuadrat 2N. Turunkan lagi 2. Berarti jawabannya 2. Jadi 2 detik bisa kejawab. Jawabannya 2. Kalau pakai turunan. Kalau pertanyaannya beda. Bisa? Bisa. Misalkan UN menyatakan suku ke N suatu barisan geometri. Jika diketahui U5 12, log U 4 tambah log U5 dikurangi log U6 adalah log 3. Maka nilai U4 berapa? Oke, geometri. Geometri itu UN-nya tadi ya. A, R pangkat N min 1 ya. Iya. U5 itu berarti AR pangkat 4. Itu 12. Oke.
Log U4 ditambah log U5 dikurangi log U6 adalah log 3. Ini berarti log U4 dikali U5. Sorry. Aduh. Salah mencet. Bentar deh. Oke. Jadi log U5 U4 kali U5 dibagi U6 kan ya? Iya. Sama dengan log 3. Ngerti nggak? Dijumlah dikali, dikurang dibagi ya. Iya. Oke, berarti di sini AR pangkat 3, AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 5 ya. Berapa hasilnya? AR pangkat berapa? Hanya coret. 7 kurangi 5, 2 ya. Iya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Nah, dengan demikian kita punya lagi AR kuadrat adalah 3. Sedangkan di sini AR pangkat 4. AR pangkat 2 dikalikan R kuadrat berarti kan 12. Benar? Iya. Nah, berarti kan 3 kali R kuadrat 12 berarti R kuadratnya 4. Maka R2. Sampai sini ngerti? Ngerti. Nah, yang ditanyakan A-nya dulu cari. Berarti kan A kali R kuadrat sama dengan A kali 2 kuadrat sama dengan 3 kan ya. Berarti A-nya 3/4. Yang ditanyakan U4. U4 itu AR pangkat 3. Berarti 3/4 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Berarti U4-nya adalah 6. Bisa diikuti? U6 itu kan AR pangkat 5 ya. Iya. Terus log U2 kali U3 kali U4 sama dengan log 2 pangkat 9. Ini naik 9-nya. Iya. Berarti log AR Pangkat 6. AR kuadrat AR pangkat 3 ya. Iya. Log 2 pangkat 9. Terus log A pangkat 3 R pangkat 6 kan? Iya. Log 2 pangkat 9. Berarti kesimpulannya A pangkat 3 R pangkat 6 adalah 2 pangkat 9. Iya. Atau di sini A R kuadrat pangkat 3 kan ya? Iya. 2 pangkat 9. Berarti kesimpulannya AR kuadrat adalah 2 pangkat 3. Bisa diikuti? Bisa. Nah, di sini AR pangkat 5 kan AR kuadrat kali AR pangkat 3. AR kuadrat. AR pangkat 3. AR pangkat 3 kali R pangkat 3. AR kuadrat kali R pangkat 3. AR kuadratnya kan 2 pangkat 3. 64 itu 2 pangkat 6 ya. 6. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Nah, ini kan berarti bisa dibagi nih. Jadi R pangkat 3 adalah 2 pangkat 3. Berarti R-nya 2. R-nya 2. A-nya dapat. A 2 pangkat 5 sama dengan 64. 2 pangkat 5 kan 32.
Berarti A-nya 2. Yang ditanyakan adalah U3. U3 adalah AR kuadrat. Berarti 2 kali 2 kuadrat. 8. Bisa diikuti? Iya. Oke, berikutnya. Koefisien X pangkat 9 pada hasil perkalian. X min 1 kali X min 2 kali X min 3 dan seterusnya. X min 1 kali X min 2 itu kan X kuadrat min 3X plus 2 kan gitu ya. Iya. Lalu kalau misalkan X min 1 X min 2 kali X min 3 X pangkat 3. Ayo. Min 6X ya. Kuadrat. 11X. Min 6 ya. 6. Iya. Dan seterusnya kan. Kan nggak mungkin semuanya. Iya. Di sini. Koefisien X. Min 3. Di sini. Koefisien X kuadratnya. Min 6. Ya. Iya. Berarti kalau gitu. Bla bla bla. Koefisien X pangkat 3-nya. Bisa ketebak nggak? Min 10. Iya, min 10. Ayo. Dari mana min 10? Bisa ketebak? Belum, Pak. Hah? Belum. Oke, koefisien ini berasal dari 1 tambah 2. Yang ini 1 tambah 2 tambah 3. Yang ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Bisa diikuti? Bisa. Nah, jadi dengan demikian, untuk kasus yang ini, X min 1, X min 2, X min 3 dan seterusnya sampai X min 50. Berarti koefisien X pangkat 49-nya adalah min dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 50 kan itu? Iya. Nah ini rumus apa nih? Bilangan asli pertama kan 50 bilangan asli pertama. Berarti 50 per 2, 1 tambah 50. Bisa diikuti nggak? Iya. Dari mana tuh 50 per 2-nya? N per 2, U1 ditambah UN. Iya. Nah ini rumusnya. Ya. Iya, Pak. Jadi min 25 kali 51. Berapa tuh? Belakangnya 5 kan? Iya. Yang belakangnya 5 yang mana? Yang D, bener nggak? Iya, Dik. 51 Iya. kali 25. 125, 127 kan? 1275 kan? Iya. Ya, jadi min 1275. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Ya, jadi dicoba dirunut atau dicacah. Kalau sudah ketahuan polanya, kita bisa tahu, oh iya. Kalau X kuadrat, koefisien X-nya min 3. X pangkat 3, koefisien X kuadratnya min 6. X pangkat 4, X pangkat 3-nya min 10. Dari mana? Dan bisa diikuti? Bisa, Pak. Gimana? Lanjut, Pak. Lanjut. Suku ke N, IPA UGM.
Suku ke N deret geometri adalah UN. Diketahui U6 per U8 3. U2 U8 sepertiga. Berarti U10. Sama lah. Kalau geometri kan cirinya rasio ya. Jadi AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 7 adalah 3 kan berarti. Artinya berarti 1/R kuadrat adalah 3. 1 ini kan. Lalu yang keduanya AR kali AR pangkat 7 adalah 1/3. Berarti A kuadrat R pangkat 8 1/3. Gitu ya. Nah, berarti kan di sini bisa diketahui nih A kuadratnya. A kuadrat itu adalah 1/3 dikali 1/R pangkat 8. 1/R pangkat 8 itu sama saja dengan apa? 1/R kuadrat dipangkatkan 4. Berarti sama saja dengan 1/3 kali 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 3. Berarti A adalah 3 pangkat 3/2. Itu A. Iya. Bisa diikuti? Bisa. Nah, yang ditanyakan apa? Nilai U10. U pangkat 10, U10 berarti kan AR pangkat 9 kan? 3 pangkat 3/2 kali 3 pangkat min setengah dipangkatkan 9. Berarti 3 pangkat 3/2 dikurang 9/2. Berarti 3 pangkat min 3. Berarti 1/27. Bisa diikuti? Berikutnya. UGM masih. Dari suatu deret aritmatika dengan suku ke N adalah UN. Diketahui U3 tambah U6 tambah U9 tambah U12 72. Jumlah 14 suku pertama. Oke. U3 itu berarti kan A tambah 2B ya. Iya. U6 A tambah 5B. U9 A tambah 8B. U12 A tambah 11B. 72. Ada berapa A? 1, 2, 3, 4 ya. 4A. Ya. B-nya 7, 15, 26 ya. Benar? 26. Ya. Iya, Pak. Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Ya. Iya. Nah, ini yang pertama. Yang ditanya S14. S14 itu 14/2 dikali 2A ditambah 13B. Kan itu? Iya. Berarti kesimpulannya 7 kali 36 kan? 2. Ya, 252. Jadi jawabannya adalah 252. 2. Gimana? Suatu barisan geometri mempunyai rasio positif. Jika suku ketiga bernilai 2P, suku kedua dikurangi suku keempat sama dengan P akar 2, maka rasionya oke. Suku ketiga berarti U3. AR kuadrat adalah 2P. Suku kedua dikurangi suku keempat. Berarti AR dikurangi AR pangkat 3 adalah P akar 2. Gitu ya? Iya. Kan ya. AR 1 min R kuadrat. Ya, adalah P akar 2. Hanya adalah 2P per R kuadrat ya. Iya. Jadi 2P per R kuadrat kalikan R.
1 min R kuadrat adalah P akar 2. Kedua ruas dibagi P dulu. Kiri bagi P, kanan bagi P. Bagi R kan itu ya. 2 per R. 2. 1 min R kuadrat sama dengan akar 2 ya. Sampai sini ngerti? Oke, kali silang. Berarti 2 dikurangi 2R kuadrat sama dengan R akar 2 kan? Akar 2. Iya. Bagi akar 2 dulu deh. Berarti akar 2 R kuadrat R ya. Berarti kesimpulannya akar 2 R kuadrat ditambah R dikurangi akar 2 ya. Iya. Berarti akar 2R kali R. Ini hanya mungkin akar 2 kali 1. Ini plus, ini min. Bener nggak? Iya. 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Min R, ini 2R, terus min 1 kali akar 2. Berarti R-nya yang pertama seper akar 2. Atau R-nya min akar 2. Lihat opsinya. Opsinya ada seper akar 2 kan? Seper akar 2 itu setengah akar 2. Iya. Saya ngerti? 3 buah bilangan membentuk barisan geometri. Apa nih? Dengan jumlah min 48. Jika bilangan kedua dan ketiga ditukar, letaknya menghasilkan sebuah barisan aritmatika. Oke. A ditambah AR ditambah AR kuadrat adalah min 48 kan? Iya. Tapi saat suku kedua ditukar dengan suku ketiga, jadi AR kuadrat, AR, ini jadi aritmatika. Sedangkan ciri aritmatika itu adalah 2 suku 2 itu sama saja dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Ngerti nggak? Ciri aritmatika itu 2U2 adalah U1 tambah U3. Ini beda rasionya. Selisihnya. Jadi 2U2 adalah 2 suku tengah maksudnya sama dengan jumlah suku pengapitnya. Jadi 2 kali suku tengah sama dengan jumlah 2 suku pengapitnya. Iya. Bagi A semua jadi 2R 1 tambah R. Ya, ini bagi A. Jadi R kuadrat min R min 1 sama dengan 0. Faktorkan. 2R kali R 1, 1. Ini min, ini plus. Benar? Min 2 tambah 1 min 1, 1 kali min 1 min 1. Berarti R-nya bisa min setengah atau R-nya yang 1. Iya. Yang ditanyakan adalah bilangan kedua. Nah, berarti cari dulu dong A-nya kan ya. Ditambah 1/4A sama dengan min 48. Paham gak nih? A ditambah. Iya, Ini kalau R-nya setengah ya. R-nya min setengah maksudnya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, kalikan 4 dulu. Kalikan 4. 4A. 2A sama A. Min 48 kali 4. Berarti 3A ya. Min 48 kali 4. Berarti A adalah min 16 kali 4. Ya kan? Berarti A-nya min. Nah, A-nya 64. Yang diminta suku ke 2. Yang ditanya adalah U2. U2 berarti AR.
Iya. Berarti min 64 kali minus setengah. Tadi kita ambilnya kan minus setengah. Berarti 32. 2. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Jika dalam suatu deret berlaku 3 log X tambah 3 log kuadrat X tambah 3 log pangkat 3X tambah seterusnya ada 1, maka X adalah berapa? Oke, berarti ini air. Pakai rumus air. Iya. Ini A, kemudian ini R, R-nya 3 log X, gitu ya. Air. A per 1 min R. Itu X tak berhingga. Berarti di sini 3 log X dibagi 1 min 3 log X adalah 1. Kali silang aja. 3 log X sama dengan 1 min 3 log X. Pindah posisi. 2 kali 3 log X adalah 1. 3 log X adalah setengah. Berarti X adalah 3 pangkat setengah. Itu X. Atau akar 3. Akar 3. Bisa dimengerti? Iya. Oke, berikutnya. Diketahui deret aritmatika dengan beda 1 jika jumlah pangkat 3 dari 3 suku pertamanya adalah 18 lebih besar dari 3 kali pangkat 3 dari suku kedua. Maka jumlah 3 suku pertamanya adalah oke. Ini bedanya 1. Jumlah pangkat 3 dari 3 suku pertamanya. Jumlah pangkat 3. Berarti A pangkat 3 ditambah A plus 1 pangkat 3 ditambah A plus 2 pangkat 3. Karena di sini jumlah pangkat 3. 18 kan? Lebih besar dari 3 kali pangkat 3 suku keduanya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Maka jumlah 3 suku pertamanya adalah oke. Berarti yang ditanya A tambah A plus 1 tambah A plus 2. Oke, kita pindah posisikan dulu. Ini pindah kanan dulu aja. Atau pindah kiri ya ini. Yang jelas ini bisa diselisihkan. Atau dijabarkan juga boleh. A pangkat 3 ditambah. Masih ingat? A plus 1 pangkat 3. Pakai segitiga Pascal. Jadi A pangkat 3. Berapa yang suku keduanya? A pangkat 3. 3A kuadrat. 3A plus 1 pangkat 3. Tambah. Yang ini. Gimana? Ayo. Ini juga sama. A pangkat 3 tambah 3A kuadrat kali 2. 3A kuadrat kali 2. Tambah 3 kali A 2 kuadrat. Tambah 2 pangkat 3. Jadi ikuti nggak? Bisa, Pak. Pakai segitiga Pascal ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 koefisiennya nih. 3 kali A kuadrat kali 1. 3 kali A 1 kuadrat tambah 1 pangkat 3. Kalau yang ini A pangkat 3. 3 A kuadrat kali 2. Tambah 3 A kali 2 kuadrat. Tambah 2 pangkat 3. Ini 18 tetap tambah 3 kali. Nah, ini kan udah dijabarkan di sini nih.
A pangkat 3, 3A kuadrat, 3A plus 1. Nah, sekarang yang A pangkat 3-nya. A pangkat 3-nya kan kiri kanan sama. 1, 2, 3. Ini kan sudah 3. Habis kan berarti? Iya. Lalu yang kuadratnya. Kuadratnya di sini ada 3, ada 6. Berarti 9A kuadrat. Konstan 3A-nya. A-nya 12 berarti 15A. 9. 18. 9A kuadrat kan ya? Iya. 9A plus 3 ya? Iya. Nah, 9A kuadratnya kan habis juga. Coret lagi kan? Iya. Nah, sekarang ini pindah posisi. Ini pindah. Berarti berapa tuh? 15 dikurangi 9. 6 ya? 18 kurangi 9, 9. 9 tambah 3, 12. Berarti A-nya dapat 2. Oke? Iya, Pak. Yang ditanyakan apa? Jumlah 3 suku pertamanya. Ya tinggal dijumlahin manual aja kan bisa. Berarti kan 2 tambah 3 tambah 4 kan? Iya. Ya? 9. 9. Bisa dimengerti? Suku kelima barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6, 27, suku kedua. Oke, ini juga sama prinsipnya ya. Suku kelima berarti kan U5. U5 AR pangkat 4 kan? 243. Terus suku ke-9 dibagi suku ke-6. Berarti AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 5 kan? Adalah 27. Ini bisa dibagi dulu nih. Berarti R pangkat 3 adalah 27. Maka R jelas 3 kan? Iya. R3 berarti A dapat. A kali 3 pangkat 4 sama dengan 243. 3 pangkat 4 kan 81 kan? Iya, 81. Berarti A-nya 3 juga kan? Yang ditanyakan adalah U2. U2 kan AR. Berarti 3 kali 3. 9. Bisa dimengerti? Suku pertama deret geometri adalah 4. Dan jumlah 8 suku pertamanya 17 kali. Jumlah 4 suku pertamanya. Oke, jadi suku pertama adalah 4. S8 sama dengan 17 kali S4. Rasio, oke. S8, kalau geometri itu rumusnya A kali R pangkat N-1 per R-1 ya? Iya. Oke, jadi kalau gitu S8 itu artinya apa? AR pangkat 7. Berarti A R pangkat 8 min 1 kan ya? Per R-1 kan sama dengan 17 kali kan? A R pangkat 4 min 1 per R-1 kan? Ya nggak? Iya. Nah, berarti ada yang sama nih. Kan bisa kita eliminasi. Ini sama. Ini sama kan ya? Iya. Nah, ini kan bisa difaktorin. R pangkat 4 plus 1 kali R pangkat 4 min 1. Nah, berarti kan bisa dieliminasi lagi. Ini kan sama. Berarti R pangkat 4 plus 1 adalah 17. Berarti R pangkat 4 adalah 16 kan? Iya. Nah, berarti R-nya adalah 2 kan ya? 2. Iya. Bisa? Suku pertama dan kedua dari suatu deret geometri berturut-turut
P pangkat 4 dan PX P pangkat 3X. Jika suku ke-7 adalah P pangkat 34, maka nilai X berapa? Oke. Suku pertama dan suku kedua. Jadi R itu adalah U2 banding U1. Berarti rasio itu adalah P pangkat 3X dibagi P pangkat 4. Berarti P pangkat 3X min 4. Itu rasio. Iya. Gimana? Paham, Pak. Oke? Iya. Yang ditanyakan adalah U7. U7 itu adalah AR pangkat 6. A-nya adalah P pangkat 4. Kan ini A. Iya. A ya. Atau U1 ya. Iya. Berarti Iya, Bang. P pangkat 4 kali P pangkat 3X min 4 dipangkatkan 6. Ini harus sama dengan P pangkat 34. Bisa diikuti? Berarti P pangkat 4 kali P pangkat 18X min 24. Sama dengan P pangkat 34. Berarti P pangkat 18X min 20 sama dengan P pangkat 34. Jadi 18 min 20 sama dengan 34. 18X maksudnya. 18X sama dengan 54. Berarti X-nya 3. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Suku kedua dari suatu deret aritmatika adalah 5. Jika jumlah suku keempat dan keenam deret tersebut 28, maka suku ke-9 berapa? Oke. Suku kedua dari suatu deret aritmatika itu adalah 5. Jumlah dari suku keempat dan suku keenam berarti A tambah 3B ditambah dengan A tambah 5B itu adalah 28. Berarti 2A ditambah 8B adalah 28. Bagi 2 semua. A tambah 4B adalah 14. Ini persamaan 2. Ini persamaan 1. Nah, persamaan 2 dikurangi persamaan 1. A-nya habis. Berarti 4B dikurangi B 3B. 14 kurangi 5 berarti 9. Berarti B-nya 3. B dapat 3. A sudah dapat kan? Karena B-nya 3 berarti A-nya 2 kan? Ya, masukin ke persamaan 1 aja. Yang ditanyakan adalah suku ke-9. U9 ya berarti A tambah 8B. Berarti 2 ditambah 8 kali 3. 2 ditambah 24. Berarti 26. Bisa dimengerti? Diketahui suatu deret geometri tak hingga dengan suku awal A dan rasio R. Jika jumlah suku awal dan rasio sama dengan 6 dan jumlah semua suku-sukunya sama dengan 5. Oke. Jadi di sini S tak berhingga itu adalah A/1 min R. Diketahui nilainya 5. Karena ada keterangan nih. Dan jumlah semua sukunya adalah 5. Kemudian berikutnya, jika jumlah suku awal dan rasionya A ditambah R diketahui 6. Nah, berarti ini kan kali silang aja. A sama dengan 5 dikurangi 5R. Berarti kan A ditambah 5R adalah 5. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Udah. Yang ditanya rasio. Yang ditanya A per R. Berarti 2 dikurangi 1. A-nya habis. Berarti min 4R. Ini 6 kurangi 1. 6 kurangi 5, 1 ya. Iya. Berarti R-nya minus 1/4. Lalu R-nya A-nya dapat. Berarti A-nya adalah 25/4. Yang ditanyakan adalah A per R. Berarti
25/4 dibagi min 1/4. Berarti min 25. Bisa diikuti? Suku tengah suatu deret aritmatika adalah 23. Jika suku terakhir 43 dan suku ketiganya adalah 13, maka banyaknya suku pada deret tersebut adalah oke. UN diketahui 43. UT diketahui 23. 3 adalah 13 gitu ya. UT itu berarti N/2 ya. Rumusnya itu A ditambah N/2. Karena T itu tengah-tengah. Nah ginilah kurang lebih. UT-nya 23. Berarti 46 ya. Iya, Pak. Kemudian UN-nya sama 2-nya. UN-nya berarti 43. A ditambah N-1 kali B. Nah sekarang U3. U3 itu A tambah 2B. Maka kita harus nyatakan salah satu nih yang diganti apa? 2 sama 2 kali 2. 86. 2A. 2N-2 kali B gitu ya? Iya. Kurangkan coba. 40. Kurangkan ini. Min N. B. Min NB kan berarti NB dong. 2B-nya kan Iya. habis. Iya. Kalikan 2. Kemudian ini dieliminasi dengan yang pertama deh. Ini persamaan 3. Yang pertama itu kan 2A tambah NB min 2B kan ya. Sama dengan 46. Bener nggak? Persamaan 1. 2A-nya habis. NB dikurangi 6B sama dengan 20. Benar? 5. Ini persamaan 4. Gimana tuh NB-nya? Berarti 40 dikurangi 6B sama dengan 20 kan? Iya. Berarti 6B sama dengan 20 ya? 20. Berarti B-nya adalah 10/3. Yang ditanya adalah N. Masukin ke yang keempat. 40 adalah N kali 10/3. Coret 10-nya. Berarti N-nya 12. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Agar deret geometri tahingga dengan suku pertama A mempunyai jumlah 2. Oke. Berarti kan Esta Bringga itu kan rumusnya A/1 min R. Agar deret geometri tahingga dengan suku pertamanya A adalah 2. Oke, 2 adalah A/1 min R. A itu berarti 2 min 2R ya. Itu A ya. Sedangkan R itu di antara min 1 dan 1. Itu R. Saya kalikan 2 dulu. Kalikan 2. Kalikan 2. Saya kalikan min. Berarti kebalik sama ya. Bisa diikuti nggak?
Konvergen. Kalau konvergen itu berarti rasionya terbatas antara min 1 sampai 1. Dengan R tidak 0 gitu ya. Iya. Saya tambahkan 2. Saya tambahkan 2. Saya tambahkan 2. Saya tambahkan 2. Berarti kesimpulannya A itu antara 0 dan 4. Ya. Iya. Kalikan negatif tidak berubah karena di sini min 2 sama 2. Lalu tambahkan 2. Kiri tambah 2, tengah tambah 2, kanan tambah 2. Kalau yang kiri 0, yang kanan 4. 2 min 2R itu kan A. Berarti kesimpulannya A adalah di antara 0 dan 4. Diketahui suku ketiga dan suku kelima deret aritmatika. Ketiga, nih UN gampang lah. Ketiga dan kelima. Ketiga dan kelima. Tinggal dieliminasi aja. Ketiga itu berarti A plus 2B. Terus kelima itu berarti A ditambah 4B. Ya. Eliminasi bawah kurangi atas. 2B adalah 6. Berarti B-nya 3 kan? B-nya 3, maka A-nya dapat. Berapa A-nya? Kalau B-nya 3. 12 ya? Iya, Pak. Yang ditanya adalah S7. S7 berarti 7 per 2. 2A ditambah 6B. 7 kali A tambah 3B. 7, A-nya 12, B-nya 3. Jadi 7 kali 21. 147 ya. Jadi 147. A tambah 2B, A tambah 6B. Ini A tambah 5B, A tambah 9B. Bukan? Iya. Ini 2A tambah 8B. Ini 2A ditambah 14B. Iya. Eliminasi. Iya, Pak. Berapa? 6B adalah 30 ya. Iya. Berarti B-nya 5. 5. A-nya berapa? Yuk. B-nya 5. 40 kurangkan 56, 16 bagi 2 lah. Berarti 8. 8. Yang ditanya U2. U2 A plus B. Iya. 8 tambah 5. Berarti 13. Bisa dimengerti? Nah, jika suatu barisan geometri, ingat tadi geometri apa? S sama dengan U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Jadi 2Y min 2 kuadrat sama dengan Y plus 1 kali 7Y min 1. Jabarkan. Iya, Pak. 4Y kuadrat min 8Y plus 4 gitu kan ya? Ya. 7Y kuadrat 7 min 1 berapa? 6 ya? 7X kuadrat. Ya, 6Y min 1. Min 1. Pindah kanan semua. Jadi bisa difaktorkan? Bisa. 3Y dan Y kan ya? Iya. 5 dan 1 plus min gitu ya? Iya. Berarti Y-nya 1/3 atau min 5. Y-nya min 5. Yang ditanyakan baris keempat. Berarti kalau Y-nya yang 1/3 berarti U1-nya adalah 4/3.
U2-nya berapa tuh? 2/3 dikurangi 2. 2/3 dikurangi 4/3. 2/3 dikurangi 6/3. Berarti min 4/3 ya? Iya, Pak. Berarti rasionya min 1 ya? Karena rasio itu U2 U1. Rasionya min 1. Nah, di sini berarti kan nggak dipakai nih. Karena diminta rasionya positif. Iya. Berarti kalau untuk Y min 5, U1-nya min 4 kan? U2-nya min 12. Berarti rasionya min 12 per min 4. 3 kan rasionya. Nah, berarti yang ini yang dipakai. Iya. Jadi U4 berarti AR pangkat 3. U1-nya adalah min 4. R-nya 3. Jadi 108 ya. 27 kali 4. Minus. Bisa diikuti? Iya. Suatu deret aritmatika memiliki beda 2. Beda 2. Oke. 2. Jumlahnya adalah 240. Jumlah tubuh. Oke. Yang ditanya S7 berapa? Oke. Sn itu kan N per 2. 2A ditambah N-1 kali B kan ya? Iya. Berarti S20 adalah 20 per 2. 2A ditambah 19B. Ini 240. Ini adalah 10. 2A ditambah B-nya kan sudah ada. 2 kan? Iya. Ini bagi 10 dulu. Jadi 24 sama dengan 2A ditambah 38. Berarti 2A sama dengan min 14 kan? Jadi A-nya min 7. 7. Yang ditanyakan? S7. Berarti 7 per 2 kan? 2 kali min 7. Ditambah 6 kali 2. 7 per 2 kali min 14 tambah 12. Jadi min 2 kan? Iya. Jadi jawabannya adalah min 7. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, saya kira itu pembahasan untuk barisan dan deret. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.